Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang. 5 lubang. Yang harus kita perhatikan ada 5 lubang yang oleh para ulama diamati, dicermati adalah lubang yang tembus ke dalam. Jadi yang menjadi sebab masuknya sesuatu sampai ke dalam rongga, ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah lubang mulut. Yang kedua lubang hidung. Yang ketiga adalah lubang telinga. Yang keempat adalah lubang buang air kecil. Yang kelima adalah lubang buang air besar. Jika ada orang sengaja memasukkan sesuatu ke salah satu lima lubang tersebut, maka batallah puasanya. Kemudian yang kedua adalah muntah. Muntah dengan sengaja. Kalau ada orang muntah tidak sengaja, tidak batal. Sengaja muntah, tidak tahu caranya bagaimana. Atau mungkin dimasukkan jemarinya ke dalam sampai keluar. Atau memang kalau dia mencium satu bau, satu aroma, kotoran ayam yang mengkilat itu barangkali, dicium langsung muntah. Kalau dia mengambil mencolek begitu sengaja, tahu dia kalau senyum pasti muntah dicolek. Maka batal puasanya, berarti dia sengaja memuntahkan diri. Kalau muntah, mabuk kendaraan, karena hamil muda tiba-tiba muntah, nggak batal puasanya. Asalkan tidak dari kesengajaan dari dirinya. Kalau karena merasa mual, tiba-tiba mual begitu, muntah maka tidak batal puasanya. Tapi masih ada catatannya. Catatannya adalah jangan menelan ludah sebelum Anda sucikan ludah Anda. Sebab yang keluar dari perut itu najis. Biarpun tidak membatalkan puasa karena Anda tidak sengaja, tapi tetap najis melewati mulut. Karena najis melewati mulut berarti mulut Anda telah bercampur dengan najis. Kaidahnya yang pertama tentang ludah. Kalau sudah ludah bercampur dengan yang lainnya, bagaimana kalau ditelan? Batal. Maka dari itu, sebelum menelan ludah, berkumur dulu. Ambil air putih di gelas, Anda berkumur, sudah mensucikannya, lalu Anda buang, selesai. Harus begitu kalau tiba-tiba muntah, tidak sengaja. Kalau ternyata Anda jauh dari air putih, ya Anda meludah-ludah, ya itu sah. Meludah-ludah, jangan sampai menelan ludahnya. Biarpun meludah 1000 kali ludahan, sampai bersih, selagi belum dicucikan dengan air, maka tetap najis. Sebab yang bisa mensucikan najis hanya air, bukan ludah. Mungkin sisa muntahan sudah tidak ada kalau kita meludah dan meludah dan meludah. Tapi bukan begitu cara mensucikannya. Harus berkumur. Tapi yang jelas tidak boleh ditelan sebelum berkumur itu. Setelah itu ada lanjutannya. Bersenggama. Berhubungan tanpa keluar mani. Berhubungan tanpa keluar mani sudah membatalkan puasa. Mohon maaf ini majelis mulia. Cukup baru masuk, selesai dikeluar. Baru masuk, kemudian ditarik, selesai misalnya. Maka ini membatalkan puasa. Baik dengan istrinya, istri yang halal. Atau na'udzubillah zina. Atau bahkan dengan binatang sekalipun. Maka batal. Baik, kemudian. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak. Mungkin puasa pertama gue seorang suami istri. Pengantin baru mungkin lupa kali itu Ramadan sudah niat puasa, pagi-pagi hubungan suami istri baru setelah selesai sadar, oh kita puasa. Oh ya alhamdulillah rezeki, Allah bikin kita lupa. Jadi kalau tidak sengaja tidak batal. Itu hanya yang sengaja saja. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Sengaja dengan melakukan sentuhan-sentuhan, dengan menyengaja. Menyengaja mengeluarkan mani, maka itu batalkan puasa. Biarpun tanpa senggama. Keluar mani, baik cara mengeluarkannya dengan cara yang terhormat. Dengan tangan istri misalnya, atau dengan tangan suami. Atau mengeluarkan mani dengan cara yang haram, yaitu dengan cari kesenangan sendiri. Semuanya membatalkan. Tapi kalau selain di waktu puasa, mengeluarkan maninya seorang istri dengan tangan suami, tidak dosa. Yang kelima adalah haid. Yang keenam adalah nifas. 7. Melahirkan. Yang kedelapan adalah hilang akal. Cuman hilang akal ada 3 macam. Yang pertama adalah hilang akal yang tidak membatalkan puasa. Yaitu tidur. Tidur tidak membatalkan puasa. Biarpun sehari, seharian penuh misalnya, habis sahur ketiduran. Bangun-bangun waktu isya, tarawih. Tidak batal puasanya. Yang tengah-tengah adalah
mabuk, pingsan. Pingsan itu membatalkan puasa kalau pingsannya seharian penuh. Tapi kalau dia sempat terjaga sebentar, bangun sebentar di siang hari, maka dianggap puasanya sah. Kalau gila, itu biarpun sebentar, batal puasanya. Yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah, baik dengan kata-kata, atau dengan perbuatan, atau dengan i'tikad keyakinan.